Saya pernah bicara cuma 3-4 jam dibayar orang 5 juta, 10 juta, kan lebih besar dari honor itu. Ketika seorang guru memberikan keteladanan kepada anak didiknya. Nah, artinya kita guru atau Bang Didi atau teman-teman guru lainnya, mereka harus berkarya dulu. Jadi kita harus berkarya, punya buku, atau karya-karya yang dipublikasikan di media lainnya. Lalu kita motivasi mereka bahwa ini karya ibu bapak. Nah, karena kalau tidak ada keteladanan seperti itu, mereka tidak menemukan contoh, gitu. Kalau kita contohkan penulis luar, ya mereka seringkali menganggap sebagai angin lalu saja, hanya sebagai bacaan-bacaan biasa. Tapi kalau gurunya di situ ada, mereka berkarya, maka anak itu akan lebih cepat meneladani si guru. Lebih termotivasi ya. Saya SMA dulu, guru bahasa Indonesia sedang menerangkan pelajaran di depan. Saya tidak fokus, saya nulis puisi, kemudian dia datang di sebelah saya, diambilin puisi saya. Nah, saya kira guru ini marah kepada saya. Rupanya tidak, dia bilang nanti jam istirahat datang ke ruang guru. Makin deg-deg saya kira mau dicubit, mau diapakan. Rupanya enggak, dia kasih alamat email Serambi Indonesia di Aceh ketika itu. Nah, Subhan, ini puisimu bagus. Kata dia bagus, kata guru itu bagus. Udah kirim ke sana. Akhirnya saya kirim puisi saya banyak-banyak. Alhamdulillah nggak dimuat gitu. Tapi saya kirim. Tapi akhirnya karena kerja keras tadi itu akhirnya dimuat. Nah, itu dorongan dari guru yang dia juga penulis gitu. Nah, kemudian tentu harus ada ruang-ruang kreatif tadi di sekolah. Nah, kita diskusikan tadi, ya dimulai dari pelatihan, barangkali ada workshopnya, tapi tidak cukup ada workshop itu saja. Barangkali selanjutnya bisa saja berbentuk penerbitan buku, setelah karya siswa atau kolaborasi dengan guru selesai, diluncurkan bersama, mengundang pejabat terkait seperti SMK 8 kemarin itu dan sebagainya. Nah, kemudian setelah diluncurkan karya itu dibedah, lalu bisa juga dibikin resensi bukunya, diterbitkan di media-media yang ada gitu. Nah, kemudian keberadaan media ini penting, sekolahnya harus punya media. Kalau dulu ada mading, barangkali nanti sekolah Bang Deddy ya bikin mading digital gitu, mading digital. Bisa saja berbentuk website atau berbentuk majalah digital seperti halnya Ellipsis tadi itu, atau media-media lain, sehingga anak-anak itu ada wadah tempat mereka menyalurkan bakatnya. Nah, usia SMP, SMA itu adalah usia yang paling produktif menulis. Kenapa? Karena mereka sedang pubertas. Mereka sedang mengenal lawan jenis. Ketika mengenal lawan jenis itu lahirlah puisi-puisi. Nah, dulu waktu Om Ferry ini muda itu banyak sekali puisi-puisi cintanya. Belum. Kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku rela berutang gitu ya. Saya telah puber. Nah, jadi usia pubertas itu adalah usia yang paling produktif untuk menulis. Maka di zaman-zaman ya kita dulu ada namanya diary ya. Kita menuangkan cerita-cerita kisah kita itu dalam tulisan diary. Nah, diary itu agar orang tua tidak membaca dikunci pula, ya, sehingga tidak ada yang tahu bahwa itu adalah kisah kasihnya anaknya gitu. Nah, tapi itulah cinta-cinta monyet ya kan, tidak lama juga gitu. Nanti ketika dia SMA lalu kuliah pun masih merasakan zaman-zaman itu. Nah, kapan mereka akan memilih itu menjadi pekerjaan atau tidak? Ya tentu saja ketika mereka telah memasuki jenjang berumah tangga biasanya. Kalau perempuan ketika mereka menjadi penulis sebelum berumah tangga, di saat sekolah mahasiswa itu produktif sekali. Tapi ketika masuk ke ranah rumah tangga, mereka akan terbentur dengan berbagai macam urusan di rumah, ya, mengurus anak, mengurus suami, pekerjaan di rumah dan lain sebagainya, sehingga mereka lupa untuk atau abai atau tidak mau meneruskan pekerjaan menulisnya itu tadi. Nah, sehingga kita sedikit sekali menemukan penulis-penulis perempuan yang betul-betul jadi gitu. Jadi ya untuk penulis yang ya secara perkurasinya cukup baik gitu. Tapi kalau penulis laki-laki tentu lebih banyak dari penulis perempuan.
Nah, ini juga pilihan-pilihan, apakah dia mau menjadikan menulis sebagai jalan hidupnya atau menulis bisa menguatkan kerja sampingannya. Misalnya Dedi guru, sampingannya penulis, atau dibalik, kerja tetapnya penulis, sampingannya guru, kan bisa saja begitu. Sehingga ini akan menambah penghasilan juga, karena kita menjadi penulis bukan sekedar melahirkan kata-kata karya saja, tidak, tapi juga bisa mendatangkan cuan tadi itu. Karena hakikatnya penulis itu adalah pekerjaan, kerja. Gitu. Kalau ya Nuna Kitchen produknya adalah kuliner, makanan, penulis produknya adalah kata-kata. Ya bisa jadi cerpen, puisi, novel, itu kan bisa dijual semuanya. Tinggal bagaimana seorang penulis mereka bisa memiliki marketing yang bagus untuk jualan. Nah, ini tentu ada kiat-kiatnya ketika kita sudah punya karya agar mendatangkan uang, ya banyak sekali media alternatif. Bisa mengirim ke media nasional atau menerbitkan karya itu di penerbit-penerbit mayor, atau kita membangun branding yang kuat untuk diri kita sebagai penulis, lalu kita bisa dipakai oleh banyak orang. Tanda petik dipakai ya. Dipakai artinya nanti dia jadi juri, jadi narasumber seminar, lain sebagainya, dan itu kadang-kadang uangnya, honornya lebih besar dari honor royalti nulis itu. Nah, saya Adon sudah mendapatkan itu, begitu. Saya pernah bicara cuma 3-4 jam dibayar orang 5 juta, 10 juta, kan lebih besar dari honor itu, gitu. Jadi bagi saya Adon itu sudah menjadi jalan hidup. Menulis sudah merupakan bagian dari jalan hidup, begitu. Itu Om Ferry ya. Oke. Om Ferry. Oke, terima kasih Om Sugan. Ya.